Baiklah Bapak Ibu, selamat sore, Shalom, selamat hari Sabat. Ini adalah pertemuan kita yang terakhir melalui platform Zoom dengan membahas good news. Dan pembahasan kita pada sore hari ini, kita mendapat kunjungan dari Ibu Dewi di Semarang. Terima kasih Ibu Dewi. Dan dari malam ke malam untuk berbicara apa yang telah terjadi jika seseorang mengikuti good news principle di dalam kesehatan, maka saya menghadirkan beberapa orang yang mau untuk berbagi. Ada begitu banyak orang yang telah menerima manfaat dari prinsip good news ini, tapi saya menghargai privasi dari mereka masing-masing, dan hanya mereka yang mau berbagi yang menghadiri acara ini dan menginformasikan apa yang telah terjadi. Saya hanya suara menunjukkan jalan. Dan waktu orang itu berkomitmen dan percaya kepada Tuhan, maka apa yang dianggap tidak masuk akal. Saya waktu itu ketemu Ibu Dewi itu sudah nggak bisa berjalan, lututnya bengkak kaku, dan dokter di Singapura katakan itu mesti dihancurkan lututnya, dioperasi, diganti akrilik. Dan selain biayanya mahal, dokter juga nggak menjamin seumur hidup, akan bongkar pasang dalam beberapa tahun. Ya, kalau dia haus dibongkar pasang lagi. Tapi Ibu Dewi ini berkomitmen dan Tuhan membuat mujizatnya melalui change lifestyle atau prinsip good news itu. Dan dari malam ke malam kita menyaksikan bagaimana berkat Tuhan, baik yang sudah kanker, yang tidak ada harapan, ya, kanker nasofaring, kemudian ada juga masalah dengan payudara, ya. Ada kanker di paru-paru, dan Ibu Dewi bersaksi untuk penyakit autoimun. Sering saya katakan bahwa lebih mudah menangani kanker daripada penyakit autoimun. Kanker, kebanyakan kanker itu masalah epigenetik, perubahan gen itu karena gaya hidup. Jadi kalau itu dibalikkan, lebih mudah dibalikkan, undo. Penyakit autoimun ini gennya itu yang memang dari sononya, bakat genetik itu rusak. Dan kadang-kadang membalikkan itu sangat sukar. Tapi saya sendiri mengalami penyakit autoimun, dan karena saya berkomitmen, dan komitmennya bukan 1-2 hari. Kalau Ibu Dewi, Tuhan membuat mujizat 1 tahun, sudah rasa perubahan. Saya 4 tahun. Memang betul-betul keangkuhan manusia saya dilumpuhkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mendidik saya dengan cara yang luar biasa, sehingga betul-betul kapok. Karena itu setiap orang yang mau konsultasi, saya selalu katakan, ini jangan bikin sama seperti pengobatan reguler. Anda main minta resep. Kayak ke apotik, sakit ini minta resep, dan Anda telan resep itu seumur hidup, Anda nggak baik-baik juga. Saya tidak menyinggung, tapi itu fakta. Ya, Anda temukan tiap hari. Orang 20 tahun minum darah tinggi, nanti meninggal juga darah tinggi plus jantung kan. Orang 20 tahun minum obat diabetes, nanti meninggal juga diabetes plus gagal ginjal. Karena orientasi orang bahwa ada magic bullet, ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit mereka. Mereka tidak mau mengubah orientasi mereka bahwa penyakit kalau bukan karena infeksi, itu nggak ada obatnya sebenarnya. Obatnya adalah change lifestyle, ubah pola hidup, ubah pola makan, pola pikir. Kalau dia tidak mau berubah, ya saya yang dokternya yang sakit kepala, berpikir mau dikasih apa lagi, mau dikasih protokol apa lagi, dan saya nggak mau lagi seperti itu. Artinya begini, memikul orang yang tidak mau bertobat gitu. Nah, dulu saya masih stres gitu, lelah untuk berpikir, merumuskan protokol orang-orang yang tidak mau bertobat.
Merasa sudah nyaman 6 bulan, mereka kembali lagi makan, merusak tubuh dan kesehatan mereka. Kemarin saya ditanya sambil lalu oleh seorang ibu, minta tolong suaminya asam urat nggak sembuh-sembuh. Saya bilang, ibu, asam urat itu bukan penyakit. Jadi bagaimana? Suruh dia tinggalkan daging merahnya. Suruh dia tinggalkan daging-daging ini, baru saya bikin jusnya. Kalau enggak, tidak. Sebab tidak ada jus yang bisa sembuhkan itu. Kalau dia masukkan sampah terus. Ibu itu langsung diam. Besoknya saya tanya, ibu kenapa ibu diam? Dia bilang, ya suami saya tidak mungkin bertobat. Itu kesenangannya. It's okay. Jadi, saudara, jadi mengakhiri ini saya perlu jelas. Jadi mengakhiri good news principle ini. Jadi mari kita lihat good news itu. Good news itu mulai dengan iman kepada Tuhan, godly trust. Kalau Anda tidak percaya lagi bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit, ya bukan di sini tempatnya. Kalau Anda lebih percaya obat untuk menyembuhkan penyakit, ya bukan di sini tempatnya. Karena ada banyak bukti, Anda tidak perlu berobat, Anda minum obat darah tinggi, pasti darah tinggi Anda terkendali. Anda tidak minum obat darah tinggi, Anda berdoa aja, tidak mungkin darah tinggi Anda terkendali. Dan itulah dunia kita. Kita katakan percaya kepada Tuhan, tapi sesungguhnya, ya, kita hanya percaya kepadanya karena takut masuk neraka mungkin, bagi sebagian orang. Tapi tidak percaya sesungguhnya dalam seluruh totally kehidupan kita. Saya sudah bicara panjang lebar godly trust tadi di dalam acara siang hari. Dan saya mau lanjutkan dengan temperance. Obey temperance, ini yang kita mau bahas pada sore hari ini. Bagian yang sangat penting untuk mendapatkan kesembuhan. Jadi bagaimana kita berpantang, bagi orang yang sudah sakit, bagaimana dia harus berpantang. Sebab saya tahu bahwa ini bagian terberat bagi orang yang mau disembuhkan dengan natural medicine atau lifestyle medicine atau juga functional medicine. Itu sebenarnya tumpang tindih ya dalam pengobatan alamiah ya. Istilah-istilah itu muncul, natural medicine, lifestyle medicine, dan functional medicine. Nah, tubuh kita ya untuk mendapatkan kesembuhan, core-nya adalah intinya, pusatnya adalah percaya kepada Tuhan. Kalau Anda percaya kepada Tuhan, Anda akan terima Tuhan beri udara itu, ion negatif kita sudah bahas itu untuk menyembuhkan. Tuhan berikan sinar matahari secukupnya 10-15 menit. Ya, itu menyembuhkan. Tuhan memberikan olahraga, memberikan air bersih, memberikan makanan, memberikan tidur, dan temperance, bertahan. Obey temperance, berpantang atau pengendalian diri, saya coba memformulasikan seperti ini. Mungkin saja kita bermimpi untuk menaikkan mobil mewah seperti Bugatti Veyron, Ferrari Enzo, Rolls Royce Phantom, Porsche Carrera, Lamborghini Murcielago, dan Bentley Continental. Ini obat-obat, bukan obat, mobil-mobil mewah yang sempat saya tengok-tengok aja sih di rodeo daerah Hollywood, daerah bintang-bintang film Amerika di sana. Ini mobil-mobil yang sangat mewah. Mungkin banyak orang bermimpi seperti itu, tapi tidak satupun di antara kita yang terlalu gila mau menumpangi salah satu mobil tersebut dengan setang setir yang berputar terlepas dari rodanya, karena pasti akan menabrak sesuatu dan hancur. Itulah kira-kira gambaran tentang pengendalian diri, temperance. Kita dapat mendadani tubuh dengan kemewahan pakaian, perhiasan, kosmetika, body shape, kecerdasan, keterampilan, pengaruh, dan kekuasaan, dan apa saja. Tetapi tanpa pengendalian diri seperti mobil dengan setir lepas dari rodanya, cepat atau lambat pasti akan terbaring tanpa daya dan hancur. Dan dunia di mana kita hidup, fokus orang hidup cuma di situ. Makan, pakai, rumah, itu saja. Orang berlomba-lomba untuk membuat rumahnya semakin hari semakin megah. Berlomba-lomba untuk mengkoleksi pakaian semakin hari semakin mahal.
dan berlomba-lomba untuk makan semakin hari semakin tidak sehat. Tapi kesadaran nanti muncul saat penyakit tidak bisa sembuh. Bahkan banyak yang menyadari di ambang kematian. Sungguh menyedihkan. Dan jika Salomo hidup kembali di atas dunia ini, dia pasti akan berkata, kesia-siaan di bawah matahari. Kemudian mobil yang membawa kita ke tujuan, yaitu tubuh ini satu-satunya rusak. Dan banyak orang setelah rusak baru menyadari. Tapi kesadaran itu datang terlalu terlambat saat semua obat tidak sanggup menolongnya, sistem biologi sudah hancur. Contoh orang kanker, orang stroke, orang autoimun, dan sudah tidak bisa bikin apa-apa. Sayang banyak orang datang ke saya, contoh diabetes sudah gagal ginjal, saya bilang nggak bisa minum jus lagi. Tapi tolong dong Pak, kita mau sembuh, kita percaya Tuhan mau sembuhkan, mau buat mujizat. Saya bilang enggak. Karena seluruh jus itu kalium tinggi. Bagaimana Anda punya ginjal sudah nggak bisa cuci kalium? Anda akan mati dengan serangan jantung. Kalau saya kasih jus, sudah terlalu terlambat. Ada banyak orang seperti itu. Padahal saya tahu orang-orang ini sudah 5 tahun itu mengikuti apa yang saya sampaikan, tapi sekedar dengar begitu. Kemudian berkomentar di belakang saya, Wawu Runtuh itu terlalu strict, terlalu mengada-ada dan sebagainya. Ya, itu pilihan. Ya. Obey temperance itu self control, pengendalian diri. Bahasa Old King James itu temperance. Bahasa Novum Testamentum itu ekrate ya. Ek itu keluar, kratos dari dalam itu keras. Jadi itu sebuah pendirian untuk pengendalian diri. Orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri hidupnya hancur oleh zat-zat adiktif, diantaranya alkohol, narkoba mungkin, yang lain mungkin dengan makanan-makanan modern, dan yang lain mungkin tidak bisa mengendalikan diri dalam soal emosi atau amarah. Nah, pengendalian diri itu sebenarnya hanya saklar, on-off. Jadi orang sebenarnya bisa memutuskan, saya mau marah atau tidak, saya mau pukul orang atau tidak, saya mau maki orang atau tidak, saya mau makan makanan ini yang bisa menyebabkan saya sakit atau tidak. Itu yang namanya self control, on off. Ya. Itu ada di wilayah kita. Tuhan tidak akan buat mujizat apapun, sebab saklar itu telah diberikan kepada kita untuk on off. Sebab jika Tuhan melanggar prinsipnya, Tuhan membuat mujizat, seseorang yang on terus menggunakan semua makanan yang merusak, berarti Tuhan bersalah kepada Adam dan Hawa. Karena Tuhan membiarkan mereka makan buah pohon larangan, sehingga mereka berdosa. Dan tidak ada teologi yang diajarkan Alkitab seperti itu. Karena itu saya sangat yakin, 15 tahun, saya berkhotbah interdenominasi untuk mengatakan hal itu. Sampai KKR kesembuhan ilahi berhenti di Indonesia. Tidak ada lagi. Dari berbagai denominasi saya bicara di mimbar mereka. Bahwa jika Tuhan menyembuhkan Anda sementara Anda dengan sengaja merusak kesehatan Anda dengan makanan dan gaya hidup, Tuhan akan sangat bersalah kepada Adam dan Hawa. Karena tidak mencegah mereka untuk memakan buah itu. Dan Anda lihat, tidak ada yang bisa bantah secara teologis. Jadi kita hati-hati, dan saya sudah banyak bahas ya. Sepanjang 2 minggu yang lalu saya membahas di Rumah Sakit Advent tentang ya kesembuhan ilahi di dalam gereja Advent, dan untuk membuat kita semakin memahami mengapa kita tidak ada simsalabim sembuh, mengapa kita sudah sungguh-sungguh berdoa dan menangis kesembuhan itu tidak datang. Masalahnya, orang yang sakit itu yang harus membuat keputusan off. Saya ambil keputusan untuk menghargai tubuh anugerah Tuhan yang telah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Untuk berhenti mengkonsumsi yang merusak kesehatan. Baru kemudian mujizat itu akan mengalir melalui makanan. Jadi sekali lagi, saya mohon maaf bagi yang sekedar minta resep. Tidak ada kuasa apapun di tanaman tumbuhan itu, walaupun saya belajar molecular nutrition. Capek-capek saya harus pergi ke luar negeri untuk studi itu. Kuasa kesembuhan hak prerogatif dari Tuhan.
Tuhan hanya menempatkan kembali molekul itu kalau kita bersetuju dan katakan ya dan amin, percaya kepadanya. Tapi kalau kita tidak percaya, ada orang hanya percaya lip service, percaya. Contoh dia kolesterol dan jantung, dia katakan percaya, tapi dia nggak mau tinggalkan rotinya yang pakai margarin itu, yang justru membuat HDL-nya turun terus dan LDL-nya naik. Bagaimana mungkin Tuhan bikin mujizat, dia sementara menutup pembuluh darahnya tiap-tiap hari. Sekarang saya mau membahas hubungan dengan temperance. Itu adalah makanan yang memengaruhi otak, pikiran, dan karakter. Ini sangat penting. Bukan hanya kesehatan kita di dunia ini, tapi penting untuk mempersiapkan kehidupan kita di akhirat, mempersiapkan kehidupan kita di dunia yang akan datang. Maka kita harus diubah, kita punya otak, kita punya pikiran, dan kita punya karakter. Karakter tidak mungkin berubah jika pikiran tidak berubah. Pikiran tidak mungkin berubah jika otak tidak diberi makan yang dibutuhkan untuk mengubah pikiran. Itu intinya. Jadi percuma berkhotbah karakter kalau jemaat tidak diberitahu bahwa otaknya itu rusak. Karena makanan yang dia sukai itu tidak mampu mengubah cara berpikir. Otak manusia adalah organ yang paling kompleks di dalam tubuh. Massa abu-abu dan putih seberat 3 pon ini berada di pusat semua aktivitas manusia. Otak mengatur fungsi dasar tubuh Anda, memungkinkan Anda untuk menafsirkan dan menanggapi semua yang Anda alami, dan membentuk pikiran, emosi, dan perilaku Anda. Itu otak. Bayangkan kalau dia tidak mendapatkan nutrisi yang dia butuhkan. Apa yang dia tafsir? Kita kan menafsirkan dengan indera kita apa yang ada di luar. Apa yang kita tafsir kalau otak kita itu lelet? Banyak orang menganggap dia cerdas, padahal enggak. Saya sudah sebutkan tadi malam bahwa sehebat-hebat kita belum memanfaatkan 20% dari otak kita mungkin. Karena mungkin dari gaya hidup kita, pola makan, pola pikir kita seperti itu. Dan itu sangat mempengaruhi karakter kita. Sel otak itu ada 200 miliar sel. 10 miliar bit informasi setebal 500 ensiklopedia. Saya aja baru baca 3 ensiklopedia, baca tamat. Ya, rasanya ini kepala sudah mau penuh gitu. Dan bayangkan otak itu mampu menyimpan informasi 500 ensiklopedia. Jadi bukan hanya tentang dunia ini, mungkin tentang galaksi kita juga. 540 km per jam kecepatan berpikir. Jadi orang kalau mau berpikir itu kecepatannya luar biasa. Sampai orang bisa berpikir ganda, itu perlu dilatih. Ya. Dalam satu waktu yang sama, dalam detik yang sama, berpikir untuk banyak hal. 100 triliun kemungkinan koneksi, tidak ada teknologi internet manusia yang sudah mencapai ini. Itu otak, punya kemampuan. 400 pemikiran setiap 24 jam. 4.000. Bayangkan kalau setiap pemikiran itu berharga bagi kemanusiaan, humaniora. Berharga untuk hal-hal rohani. Tapi sering otak kita dijejali dengan hal-hal yang tidak berharga. Hal-hal omong kosong. Hal-hal yang hanya akan berakhir di dunia ini. Itulah yang membuat diantaranya otak kita merosot. 4.000 pemikiran loh. Bayangkan kalau ada 10%. 400 pemikiran. Jangan 10%, 1%. 40 pemikiran saja. Yang konstruktif. Yang memberdayakan. Yang berguna. Jadi apa dunia ini? Dunia ini menjadi lebih baik. Jadi apa negara ini, Indonesia? Negara ini lebih baik. Tapi sayang, otak kita hanya berisi sampah. Banyak. Apalagi sampah lewat medsos, terlalu banyak. Dan orang senang itu, isi sampah lewat medsos.
Bayangkan kalau 4.000 pemikiran itu dapat dari merenungkan firman Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Otak manusia mempunyai berat 2% dari berat volume tubuh kita. Sekitar 3 pon. 3 pon itu 1,5 kilo. Menerima 20% curah jantung. Memerlukan 20% pemakaian oksigen tubuh. Dan membutuhkan 400 kilokalori energi setiap hari. Jadi energinya itu setara dengan Anda berjalan hampir 10.000 langkah. Itu energi yang dibutuhkan otak. Berat 2%. Tapi curah jantung dia perlu 20%. Dan oksigen perlu 20%. Haus sekali otaknya. Otak merupakan jaringan yang banyak memakai energi dalam tubuh manusia dan terutama berasal dari proses metabolisme dan oksidasi glukosa. Jaringan otak ini sangat rentan perubahan oksigen dan glukosa darah. Aliran darah berhenti 10 detik saja dapat menghilangkan kesadaran manusia. Berhenti dalam beberapa menit merusak permanen otak. Bagaimana kalau orang darahnya sudah kental? Karena hobi makan margarin. Semua roti punya margarin. Hobi makan manis-manis, gula-gula. Hobi makan goreng-gorengan. Walaupun dia turunan jenius pun, otaknya lelet, melempem. Itulah. Dan banyak orang merusak otak karena makanan. Bagaimana karakternya bisa berubah? Dia makan daging tiap hari. Tersinggung sedikit aja emosinya sudah naik. Dia kasih gula terlalu banyak di kepala. Maka ada dua kemungkinan. Dia jadi sangat cengeng, tukang menangis, sampai udah gede menangis. Itu otak badivi, orang Manado bilang, kalau banyak gula. Atau jadi pangmarah, sensitif, irritability. Terlalu banyak lemak, goreng-gorengan. Nah, hipoglikemia yang berlangsung berkepanjangan juga merusak jaringan otak. Hipoglikemia itu gula darah terlalu rendah, ujung tangan dan kaki dingin. Otak manusia organ yang unik dan dahsyat, tempat diaturnya proses berpikir, berbahasa, kesadaran, emosi, kepribadian. Secara garis besar otak terbagi jadi 3 bagian, neokorteks, korteks cerebri, sistem limbik, batang otak, dan mereka bekerja secara simbiosis. Bila neokorteks berfungsi untuk berpikir, berhitung, memori, bahasa, maka sistem limbik berfungsi dalam mengatur emosi, memori emosional, dan batang otak berfungsi vegetasi. Antara lain denyut jantung, aliran darah, kemampuan gerak atau motorik. Dalam bahasa yang lain, neokorteks bisa disebut korteks cerebri, bisa disebut fungsi luhur, atau bisa disebut human brain, otak manusia. Sedangkan sistem limbik bisa disebut mammalian brain, atau otak mamalia seperti otak anjing, otak babi, otak sapi, itu mammalian brain. Itu hanya mengatur emosi dan memori emosional. Dan otak vegetatif itu batang otak bisa disebut reptilian brain atau otak ular. Jadi kalau Anda di jalan raya bukan hak Anda untuk melintas, tapi Anda melintas dengan resiko ditabrak, Anda itu ular. Yang berfungsi hanya otak vegetasi. Hanya berfungsi adalah makan, minum, bernapas, seks. Itu saja. Dan banyak orang modern telah menjadi seperti itu. Seperti ular hanya tahu mematuk. Seperti kucing hanya tahu menggaruk dan curi makanan. Seperti anjing. Anjing sedikit tinggi ya bisa diajar. Karena anjing itu punya sistem limbik besar. Dia mengerti emosi gitu. Jadi kalau seorang anak kena marah sedikit, lari dari rumah, turun dari jendela, pergi dengan pacarnya, itu dia. Itu bukan anak itu bukan orang, itu anjing. Itu gampangnya begitu. Manusia punya neokorteks, korteks cerebri, human brain. Di situ ada fungsi luhur. Dia berpikir, dia berhitung, dia punya memori, dia punya bahasa, dia mengkalkulasi. Tapi ada satu yang luar biasa. Sebentar nanti God's brain. Ya, kita akan bahas. Ketiganya bekerja bersama, saling mendukung dalam waktu bersamaan, tapi juga dapat bekerja secara terpisah. Ketika seorang bayi lahir, dia mempunyai 100 miliar sel otak yang aktif dan 900 miliar sel otak pendukung.
Setiap neuron mempunyai cabang hingga 10.000 cabang dendrit yang dapat membangun sejumlah 1 kuadrilion koneksi komunikasi. 1 kuadrilion. Ya. Jadi 4 kali miliar kuadrilion. Ya. Anda lihat, Tuhan telah memberikan otak itu sehingga di dalam batas-batas wilayah manusia, kita dapat menjadi apa yang kita ingin menjadi. Tapi banyak orang persalahkan Tuhan waktu dia tidak menjadi sesuatu. Sama seperti Anda pingin komputer. Seorang anak mau sekolah pingin komputer, kemudian orang tuanya kasih ke dia Asus dengan spesifikasi RAM 32 GB, harddisk 1 terabyte, Intel prosesornya yang terbaru, Skylake, Core i7, kemudian kasih Nvidia GeForce yang terbaru kartu grafiknya. Tapi dia cuma main-main game di laptop itu dan pakai mengetik. Dia buang-buang kan, padahal harganya itu 30 juta. Padahal kasih laptop 4 juta aja dia sudah bisa bikin semua fungsi itu. Sama seperti otak kita. Tuhan kasih begitu kaya, tapi kita habiskan dengan ngerumpi. Kita habiskan dengan membicarakan perkara-perkara yang tidak berguna. Ini bagaimana karakter kita bisa dibentuk. Ya. Perkembangan otak pada minggu pertama kelahiran diproduksi 250.000 sel saraf yang belum matang. Kecerdasan mulai berkembang dengan terjadinya koneksi antar sel. Makin banyak percabangan yang muncul, makin berkembanglah kecerdasan anak tersebut. Dan kecerdasan ini harus dilatih, distimulasi. Tanpa stimulasi, potensi ini tersia-sia. Sama dengan komputer yang saya ceritakan tadi, kalau tidak diisi software, mau bikin apa tuh komputer? Dia bodoh. Tapi kalau kita isi software cerdas, dia jadi cerdas. Seperti itu otak manusia. Tapi banyak orang yang menguburkan seluruh potensi itu. Pertanyaannya, bagaimana mempertanggungjawabkan kepada Tuhan yang memberikan itu? Karena itu orang Kristen di dalam Alkitab ada perumpamaan tentang talenta. Trilogi perumpamaan di Matius pasal 25, orang hanya ribut membahas Matius pasal 24. Kapan Tuhan datang? Tapi Matius pasal 25, sebelum Tuhan datang, apa yang terjadi pada umat Allah? Ada 3 trilogi perumpamaan. 5 anak darah bijaksana, perumpamaan talenta, dan perumpamaan doa, domba, dan kambing. Saya akan bahas itu. Tapi bukan di sini. Nanti saya akan bahas di COVID-19 dalam perspektif nubuatan dan country living. Nah, di perumpamaan tentang talenta itu adalah persoalan menggunakan otak kita yang diberikan oleh Tuhan. Otak manusia mengatur, mengkoordinir gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh, homeostasis seperti tekanan darah, detak jantung, suhu tubuh, keseimbangan cairan, keseimbangan hormonal, mengatur emosi, ingatan, aktivitas motorik, dan lain-lain sebagainya. Semua ada di otak. Ada 2 sel, sel glia dan sel neuron. Glia itu berfungsi menunjang, melindungi neuron. Sedangkan neuron itu yang membawa informasi dalam bentuk pulsa listrik yang dikenal sebagai potensial aksi. Mereka berkomunikasi dengan neuron yang lain ke seluruh tubuh, mengirim berbagai macam bahan kimia yang disebut neurotransmitter. Dan neurotransmitter ini dikirim pada celah yang dikenal sinapsis. Dan neurotransmitter ini dirusak oleh gizi, oleh makanan yang kita makan, oleh stimulasi bahan kimia yang kita masukkan ke otak, oleh stimulasi permainan game. Ini neurotransmitter ini rusak. Neurotransmitter paling mempengaruhi sikap, emosi, perilaku seseorang antara lain asetilkolin, dopamin, serotonin, epinefrin, norepinefrin. Kalau ini berada dalam keadaan seimbang, hati damai, otak brilian, menjadi pekerja yang
yang sangat produktif, orang yang mudah bergaul. Tapi kalau ini tidak seimbang, udah jadi orang aneh, sampai gila betul. Ini cuma keseimbangan neurotransmitter ini, yang sekali lagi dipengaruhi oleh makanan dan gaya hidup. Anatomi otak. Jadi Tuhan buat otak ini begini. Jadi ada lobus occipital itu, ya. Kemudian ada lobus parietal itu daerah ubun-ubun. Occipital itu belakang kepala. Kemudian temporal itu di daerah telinga dan ke arah pelipis. Kemudian yang paling besar lobus frontal. Frontal lobe itu yang disebut God's brain. Otak Tuhan. Tuhan menggunakan otak ini untuk berkomunikasi dengan manusia. Dan jika otak ini tidak dilatih, tidak mungkin orang ke surga. Ya. Anda boleh komplain, tapi boleh nanti kita ketemu empat mata dan mari kita diskusi dari Alkitab. Karena itu Yesus berkata dia mau menulis di dahi, bukan di ubun-ubun parietal, bukan di occipital, bukan di temporal. Kenapa Yesus katakan bilang namanya akan tertulis di dahi? Karena disitulah God's brain, otak Tuhan. Otak inilah yang dapat merenungkan tentang Tuhan, tentang nasibnya, tentang hidup kekal. Otak ini. Jadi kalau orang yang sudah tidak berpikir hidup kekal, orang tidak pernah berpikir hidup di seberang kematian, frontal lobe-nya sudah rusak. Bagaimana dia bisa bertobat? Saya mau bawa secara ilmiah, ya, apa yang kita sebut rohani itu. Yang kadang-kadang orang nggak mengerti. Mari kita lihat batang otak. Dia mengontrol fungsi dasar yang penting kehidupan. Pernapasan dan tidur. Saya bilang otak ular. Korteks cerebral dibagi daerah-daerah mengatur semua. Frontal dan otak depan, pusat pemikiran, otak pertimbangan. Kemampuan kita berpikir, merencanakan, memecahkan masalah, membuat keputusan ada di dahi. Karena itu anak waktu kecil kalau menangis bentur dahi di tembok, itu orang Nado bilang jadi anak kabal besar. Jadi tukang rusuh dia besar, frontal lobe-nya rusak. Orang yang minum alkohol, frontal lobe-nya rusak. Nanti sebentar kita bahas lebih lanjut. Kemudian sistem limbik berisi rangkaian penghargaan otak. Ya, diaktifkan oleh aktivitas yang sehat, mempertahankan kehidupan seperti makan, bersosialisasi. Diaktifkan juga oleh penyalahgunaan obat terlarang. Sistem limbik ini bertanggung jawab atas persepsi emosi, baik positif dan negatif, yang menjelaskan sifat mengubah suasana hati dari banyak obat-obatan. Jadi Anda lihat makanan dan obat-obatan dapat mengganggu suasana hati. Karena itu saya katakan makanan mempengaruhi karakter. Jadi makanan tidak menyelamatkan kita. Tapi makanan mempengaruhi karakter kita dan karakter kita lah yang dinilai kita selamat atau tidak selamat. Jadi makanan secara tidak langsung mempengaruhi keselamatan kita. Jadi jangan bilang makanan tidak menyelamatkan. Memang benar, tetapi makanan prediktor kuat untuk menentukan apakah karakter seseorang mengalami pemulihan atau tidak. Bagaimana bagian otak berkomunikasi? Otak adalah pusat komunikasi yang terdiri dari miliaran neuron. Dia mengirim pesan bolak-balik di antara struktur yang berbeda di dalam otak. Sumsum tulang belakang dan saraf di seluruh tubuh. Jaringan saraf ini mengatur segala sesuatu yang kita rasakan, pikirkan, dan lakukan. Neuron to neuron pengaturannya. Jadi sistem saraf itu mengirim, menerima pesan. Sel menerima, memproses pesan, kemudian kirim pada neuron yang lain. Kemudian neurotransmitter tadi messenger, yang ini yang dipengaruhi oleh makanan. Dan zat-zat aditif, kopi, teh, soft drink, bahan kimia keras
seperti lem ibon yang dihirup oleh anak-anak muda itu supaya mereka mabuk itu, alkohol. Nah, pesan-pesan ini biasanya dibawa oleh neuron, bahan kimia disebut neurotransmitter. Kemudian ada reseptor penerima kimia otak. Neurotransmitter ini menempel ke situs khusus pada neuron penerima disebut reseptor. Neurotransmitter dan reseptor berfungsi seperti kunci dan anak kunci. Mekanisme khusus yang sangat spesifik memastikan bahwa setiap reseptor akan meneruskan pesan yang tepat hanya setelah berinteraksi dengan neurotransmitter yang tepat. Itulah sebabnya selera itu dibentuk kira-kira 21 sampai 28 hari. Jadi kalau kita makan sesuatu kemudian kita nggak suka, padahal itu sehat, jangan buang. Makan terus selama 21 sampai 28 hari. Akhirnya neurotransmitternya akan dibentuk. Sesudah itu kita akan menyukai seumur hidup. Jadi tidak ada alasan dan menjadi permisif kita tidak bisa makan makanan tertentu. Bahkan makanan yang paling busuk pun jika dilatih oleh otak maka orang katakan sedap. Contoh bakasan orang Manado, terasi orang Jawa, itu kan bau congek. Coba orang suruh cium congek seseorang, muntah dia. Coba kita ambil gigi lubang korek dengan batang korek api kemudian kita kasih cium ke orang, muntah dia. Coba tikus kejepit di laci kamar, nggak bisa tidur kita, bau busuk. Tapi terasi lebih busuk dari itu baunya. Dan bakasan lebih busuk. Coba telur busuk. Kita nggak mau cium. Tapi bakasan lebih busuk dari telur busuk. Kita bilang sedap. Jadi Anda lihat. Manusia itu sesungguhnya. Ya. Otaknya itu rusak. Banyak otak orang modern. Bahkan ada suku tertentu. Mereka tidak bisa makan makanan binatang normal. Contoh misalnya kuda. Dia mesti kuburkan dulu tuh kuda, 3 hari sudah mulai busuk, mereka bawa ke sungai, mereka cuci baru mereka makan. Waktu mereka masak sudah bau congek. Dan mereka makan. Karena itu di suku itu rata-rata tidak ada yang mencapai 40 tahun. Jadi betapa karakter seseorang diubah. Itu reseptor kimia khusus yang ada di otak. Jadi luar biasa otak kita karena kita kadang-kadang tidak mau belajar. Ya. Baru kemudian ada transporter terletak di neuron yang melepaskan neurotransmitter. Transporter ini mendaur ulang neurotransmitter, membawa mereka kembali ke neuron dan melepaskan mereka sehingga memastikan, bukan mematikannya, sinyal antar neuron. Untuk mengirim pesan sel otak neuron melepas zat kimia tadi ke ruang sinaps tadi, dia melintasi sinapsis menempel pada protein reseptor pada sel otak penerima menyebabkan perubahan dalam penerima pesan kemudian dikirim. Jadi contoh begini, orang bule tidak pernah makan durian, karena itu waktu cium durian dia mabuk muntah. Karena itu peraturan hotel tidak boleh kasih durian. Pesawat tidak boleh kasih durian, itu peraturan dari bule sana. Harusnya nggak usah peraturan di Indonesia. Orang Indonesia justru kalau cium durian kok air liurnya itu menetes-netes. Tapi kita ikut peraturan internasional. Tapi banyak bule yang di Bali kawin sama orang Bali, wah itu penikmat durian luar biasa. Sebelumnya dia muntah. Tapi karena istrinya selalu makan durian dan dia selalu lari kalau istrinya makan durian, lama-kelamaan dia nggak tahan. Hanya perlu 21 hari sampai 28 hari. Jadi tidak ada alasan orang untuk berubah pola hidup sehat. Nggak ada alasan sebenarnya. Jadi waktu di penghakiman Tuhan akan buka ini semua. Tuhan akan katakan begini. Maaf ya kalau di sini ada nama John dan Mary, itu nama umum. Hey John, hey Mary, ini otakmu. Tuhan Yesus bilang, aku membuat seperti ini. Tapi engkau tidak pernah melatihnya. Dan engkau menolak semua makanan yang telah kubuat untuk menyembuhkan dan menyehatkan. Jadi kira-kira apa? Layak kita enggak dalam penghakiman? Kita harus renungkan. Padahal Tuhan kasih kita kesempatan seumur hidup. Kalau kebanyakan drugs itu menargetkan sistem hadiah otak dengan membanjiri otak dengan dopamin.
Itu obat-obatan. Otak dipasangi kabel untuk membawa kita mengulangi aktivitas, mempertahankan kehidupan, mengaitkan kegiatan tersebut dengan kesenangan dan penghargaan. Jadi seperti kabel. Sekali orang, umpamanya dia ngebakso, terus dia merasa happy, tidak mungkin dia berhenti. Sebab dia udah kecanduan itu. Jadi dopaminnya sudah berpengaruh di situ. Karena itu kalau nggak ngebakso nggak bisa tidur. Orang Manado sekali makan gohu dulu. Maka walaupun dikasih nasihat, jangan makan gohu lagi, sudah keropos tulang. Jangan makan gohu lagi, ini gigi sudah rusak, tetap tidak bisa. Karena dopamin. Ini pengaruh dari kesenangan. Demikian juga dengan yang lain-lain. Saya juga dulu begitu, mau berhenti merokok, 4 bungkus satu hari. Pagi-pagi itu saya habis 1 bungkus Filtra. Bentul 16. Jam 11 siang mesti Filtra. Kemudian sore mulai jam 3 Jarum Super. Habis itu malam soalnya enak semua, semusti Jisamsu. Sampai bolsak itu, kasur itu terbakar 2 kali. Untung nggak mati, pintu dikapak oleh ibu saya. 2 tahun dari jarak itu saya bertobat, kemudian dilawat oleh Tuhan. Akhirnya saya tinggalkan semua, saya dibaptis. Jadi sebelumnya saya seperti itu, jadi saya tahu betul mengenai bagaimana adiksi dari merokok dan alkohol dan kafein kepada otak saya. Kapanpun sirkuit hadiah ini diaktifkan, otak mencatat bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi, perlu diingat. Mengajarkan kita untuk melakukan lagi dan lagi dan lagi tanpa memikirkan. Itulah sebabnya residivis tetap jadi residivis. Dan penjara tidak berhasil mendidik mereka. Mereka keluar untuk melakukan kejahatan lagi. Sebab nggak ada di penjara yang mau mempelajari ini. Ya, penjara hanya untuk mengurung mereka untuk sementara. Demikian juga orang yang kecanduan. Ya. Karena penyalahgunaan narkoba merangsang sirkuit yang sama, kita belajar menyalahgunakan narkoba dengan cara yang sama. Mengapa drugs lebih adiktif daripada reward alami? Nah, oke. Ketika beberapa drugs diambil, drugs ini adalah obat-obatan keras, ya. Contoh misalnya obat batuk kodein. Orang pakai kodein kalau batuk. Sudah nggak batuk, dia udah kecanduan kodein. Dia pergi ke apotik, minta resep lagi, padahal dia nggak batuk. Sebab kalau nggak dapat kodein, badannya nggak segar. Moodnya nggak bagus. Mereka dapat melepaskan 2 hingga 10 kali jumlah dopamin daripada yang diberi oleh reward alami. Seperti makan dan seks. Jadi reward alami itu kalau kita makan makanan tertentu dan seks itu dopamin dilepaskan. Dan dopamin dilepaskan itu memberi penghargaan kepada otak. Otak merasa puas dan bahagia. Jadi bahagia itu bukan hanya persoalan spirit. Dan hanya persoalan psikologis. Itu persoalan biokimia di otak. Biar mau bahagia, orang Nado bilang, di otak DP neurotransmitter tidak cukup. Biar so berjingkrak-jingkrak dengan lagu rohani. Tetap hati tidak akan bahagia. Karena dia punya makanan tidak diberikan. Dalam beberapa kasus ini terjadi hampir seketika, seperti ketika obat dihirup atau disuntikan. Dan efeknya dapat bertahan lebih lama daripada dihasilkan oleh reward alami. Karena itu orang-orang yang coba-coba menggunakan drugs, akhirnya mereka terjerat di sana. Efek yang dihasilkan pada sirkuit kesenangan otak, mengerdilkan yang dihasilkan oleh perilaku alami yang bermanfaat. Dan pengaruh atau pahala rewardnya begitu kuat, sangat memotivasi orang untuk mengkonsumsi narkoba lagi dan lagi. Dan saya berangkat ke Amerika berkali-kali diundang untuk seminar lifestyle medicine. Beberapa orang tua di sana curhat, minta didoakan. Anak mereka sudah menjadi pengguna, tapi mereka malu untuk menyampaikan ke sidang. Kenapa jadi pengguna? Sebab di beberapa negara bagian di Amerika sudah dilegalkan drugs. Dan anak-anak itu bisa pergi ke tempat itu untuk nyedot drugs.
Saya katakan obatnya hanya satu, brother and sister. Heng Kang lari dari Amerika pulang ke Indonesia. Tidak ada cara lain. Sebab sebentar lagi Amerika akan dihukum oleh Tuhan. Inilah sebabnya mengapa para ilmuwan terkadang mengatakan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah sesuatu yang kita pelajari untuk melakukan dengan sangat baik. Jadi ilmuwan sampai mengatakan dari seluruh perilaku manusia, yang sangat baik manusia lakukan dan sangat berakhir adalah mengkonsumsi narkoba. Sebab dia akan lakukan lagi. Dengan perasaan bahagia. Dan kalau dia tidak melakukan, dia merasa tersiksa. Bagaimana kalau dopamin kita dibangkitkan? Kalau misalnya perlawatan, sehingga dia merasa tersiksa kalau tidak pergi melawat. Wow, itu Yesus itu dan malaikat tepuk tangan di surga itu. Tapi kita lebih suka mencandu otak kita dengan makanan. Bahkan hari Sabat kita candu dengan makanan yang bikin otak kita melempem. Kita lebih suka dengar lomba kor, vokal grup, cerdas cermat, yang ringan-ringan. Tapi kalau pembahasan mulai berat, bahas nubuatan dan lain-lain, pulang tidur aja. Gitu. Inilah yang disebut umat Tuhan yang rindu ke surga. Karena mereka merusak otak mereka dengan mengacaukan dopamin. Apa yang terjadi pada otak Anda jika Anda terus mengkonsumsi obat-obatan? Ya. Akibat dampak dopamin di sirkuit reward otak seseorang yang dengan penyalahgunaan narkoba dapat menjadi abnormal rendah dan kemampuan orang itu untuk mengalami setiap kesenangan berkurang. Oke. Setiap kesenangannya berkurang karena itu mukanya jadi datar tanpa emosi. Orang kalau sudah narkoba berat, nggak ada lagi yang bisa menyenangkan dia. Soal makin hari dosis harus semakin besar, sampai akhirnya dia mati keracunan. Inilah sebabnya mengapa orang yang menyalahgunakan narkoba akhirnya merasa datar, tak bernyawa, dan depresi. Dan tidak dapat menikmati hal-hal yang sebelumnya menyenangkan. Saya beberapa tahun yang lalu diminta oleh lembaga Dulos untuk membantu intervensi orang narkoba. Ya. Dan itu saya melihat muka-muka datar. Jadi kita gunakan prinsip alami semua good news dan banyak dari mereka tertolong, mereka mau belajar Alkitab dan banyak akhirnya sampai menjadi pendeta. Ya. Tidak ada cara lain yang bisa menolong otak yang telah membuat perasaan menjadi datar dan tak bernyawa. Jadi dia jadi kaku seperti robot. Matanya menerawang, kosong. Kenapa? Emosinya sudah datar, tidak ada lagi yang menarik perhatian. Karena sudah dirusak. Sekarang orang itu perlu terus-menerus menggunakan narkoba lagi, dosisnya makin meningkat. Untuk mencoba membawa dopaminnya kembali normal yang hanya membuat masalahnya semakin buruk seperti lingkaran setan. Juga orang akan sering perlu mengambil lebih banyak obat untuk menghasilkan dopamin yang lebih tinggi. Suatu efek yang dikenal sebagai toleransi. Itulah sebabnya sama dengan adiksi obat tidur. Kalau nggak perlu obat tidur, walaupun diresepkan oleh dokter, lebih baik meditasi kontemplasi, mengikuti prinsip good news, banyak tidak perlu minum obat tidur. Maka siklus tidurnya bisa berubah. Daripada tergantung pada obat tidur, dosisnya makin hari makin besar, tetap tidak bisa tidur. Karena mempengaruhi reseptor-reseptor pada neurotransmitternya. Peranan otak bagian depan yang saya sebut-sebut tadi, God's brain, atau frontal lobe, lobus frontale, prefrontal cortex, sama itu namanya. Nah, Anda lihat itu di dahi di depan. Anda lihat bagan otak ini dengan nama-namanya semua. Itu paling besar. Tuhan bikin pada manusia itu paling besar.
Wahyu 22 ayat 4, dan mereka akan melihat wajahnya, wajah Yesus ini, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Nama Yesus adalah karakternya. Ditulis di dahi kita, di prefrontal cortex, ya, atau frontal lobe, tempat di mana keputusan dibuat, fungsi luhur terjadi, ya, sehingga manusia dapat memikirkan, merenungkan nasibnya, bahwa hidup ini bukan hanya di dunia ini, ada hidup di seberang sana. Walaupun belum pernah ada pengalaman ke sana, tapi dia mendapatkan berita dari firman Tuhan dan meyakini. Itu kalau frontal lobe-nya masih bagus. Sistem respon fisiologi pada stres akut dan kronik terdapat respon flight and fight, di mana berperan hormon epinefrin, norepinefrin, dan dopamin. Respon terhadap ancaman meliputi penyesuaian perpaduan pada banyak proses kompleks dalam organ vital seperti otak, kardiovaskular, otot, hati, organ kulit, gastrointestinal, dan jaringan limfoid. Jadi fight or flight itu begini, waktu seseorang stres, maka dia harus mengambil keputusan, saya fight ini, saya lawan, saya jotos orang itu, atau saya pergi, saya fly. Maka yang terjadi itu hormon yang berperan, epinefrin, norepinefrin, dan dopamin itu mulai membuat apa waktu dia mau fly, waktu dia mau fight. Dia mulai buat denyut jantung semakin cepat, otot-ototnya berkontraksi, tangan mulai kaku, kepala mulai akhirnya ya seperti itu. Jadi tidak pernah ada orang menumbuk seseorang dan dia tidak berpikir dulu untuk menumbuknya dan memutuskan untuk menjotosnya. Jadi percuma sia-sia minta maaf. Sorry, minta maaf, saya tidak bermaksud demikian. Itu omong kosong yang tidak perlu. Jadi kalau orang sudah jotos orang, minta maaf lagi. Lebih jujur, lebih baik untuk menyembuhkan otak yang sakit itu. Saya mohon maaf sebab saya telah berencana untuk memukul Anda. Begitu aja, minta maaf. Sebab tidak mungkin ada orang tubuh seseorang yang dia tidak pikir. Dia tidak rencanakan. Kalau enggak, bohong semua ini penelitian ilmiah menemukan ini, reseptor-reseptor. Jadi waktu orang mau membenci seseorang, tidak ada yang kebetulan, itu sebuah proses panjang. Dia harus melatih otaknya, sampai pada kondisi akhirnya kebencian itu memuncak. Dan sebagai orang Kristen kita telah hidup munafik di atas dunia ini, dengan menipu. Ya kadang-kadang saya pernah menjadi ketua jemaat, jadi saya tahu untuk mendamaikan orang, terlalu banyak itu kong kali kong. Kalau mau minta maaf juga. Tidak usah tambah-tambah dengan saya tidak bermaksud, saya tidak. Ya. Sebab otak itu seperti tidak mungkin ini tangan diperintah untuk tubuh. Kalau otak tidak buat keputusan. Sistem norepinefrin dan sistem serotonin normalnya menimbulkan dorongan bagi sistem limbik untuk meningkatkan perasaan seseorang terhadap rasa nyaman, menciptakan rasa bahagia, rasa puas, nafsu makan yang baik, dorongan seksual yang sesuai, keseimbangan psikomotor, dan bila terlalu banyak akan menyebabkan serangan mania. Nah, mania dalam hal apa? Ya, rasa bahagia yang terlalu mania sampai pingsan. Oh, ada orang bahagia sampai pingsan, ada. Ketawa sampai pingsan. Tapi orang katakan itu rohani. Holy laughter, ketawa suci katanya. Dari doktrin konyol yang menyimpangkan Alkitab. Karena mengharapkan manifestasi-manifestasi seperti itu. Padahal itu penyakit jiwa. Jadi kalau kita mengerti betul-betul mengenai fisiologi otak ini, kita bisa menilai semua ini. Aneh-aneh yang ada dalam kehidupan orang Kristen. Baru menyebabkan rasa puas. Kalau nafsu makan juga berlebih-lebihan, tidak berhenti-berhenti karena ada rangsangan yang tidak alami. Termasuk yang kehilangan nafsu makan sampai tidak mau makan. Sama itu masalah yang ada pada otak. Demikian juga dorongan seksual yang berlebih-lebihan. Iya kan? Itu semua sama.
Yang mendukung konsep ini adalah kenyataan pusat-pusat reward dan punishment yang ada di otak pada hipotalamus dan daerah sekitarnya menerima sejumlah besar ujung-ujung saraf dalam sistem norepinefrin dan serotonin. Saya tahu ada psikolog besar Amerika yang mengubah Amerika dan budaya Amerika. Ya. Dia menulis itu tentang psikologi yang tidak mempertimbangkan masalah fisiologi otak. William James itu. Sehingga orang Amerika walaupun sudah bikin salah itu ya itu aja. Yang penting kata-kata itu minta maaf, kemudian bikin lagi, minta maaf, bikin lagi. Kemudian kata-kata yang menipu gitu loh. Jadi seperti engkau bisa, engkau dapat, betul, kelihatan mendorong, bersemangat. Dan ada banyak kata-kata begitu. Ya. Padahal otak itu perlu dua hal, bukan cuma kata-kata reward. Otak bukan butuh hanya reward, tapi punishment pada otak itu mengajarkan untuk membentuk perilaku. Ya. Contoh umpamanya sederhana. Kalau kita dengar William James, anak-anak itu waktu kecil kalau dia punya hal-hal yang dia buat yang tidak baik dalam pandangan orang dewasa, jangan dimarah gitu. Jangan ditegur, dia masih anak-anak gitu. Nanti sebesar baru tegur, sudah terlambat, tidak bisa dibengkokkan lagi. Harus diajar, otak itu akhirnya dia mengerti perilaku ini menyebabkan rasa tidak nyaman pada orang-orang dan dia juga tidak nyaman sehingga dia tahu ini nggak bisa. Gitu. Ya. Contoh anak kurang ajar gitu. Dianggap biasa malah dianggap lucu. Anak baru umur 2 tahun, angka-angka rok. Semua perempuan punya rok, kalau datang dia angka-angka begitu. Mungkin dia mama kasih ajar begitu. Orang anggap lucu-lucu gitu. Anak kecil masih kecil, kalau duduk-duduk itu pegang-pegang. Hal-hal yang nggak boleh-boleh begitu. Tapi ya, begitulah orang belajar psikologi kadang-kadang yang meninggalkan, nggak belajar fisiologi otak, akhirnya nggak bisa diubah setelah besar. Dan itulah saya katakan bahwa karakter itu bukan persoalan perubahan 1-2 hari. Banyak orang pikir nanti Tuhan mau datang baru bertobat. Nggak ada pertobatan seperti itu. Ekonomi boleh ada lompatan kuantum, bisa dibuat. Iya, tapi jangan pikir ada lompatan kuantum dalam perubahan karakter. Itu perlu waktu dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Sampai kemudian kita dikunci bahwa otak kita tidak akan berubah lagi karena telah dilatih. Demikian juga dalam soal makan. Ya. Orang pikir nanti sudah masa kesukaran, baru kita bertobat, bertarak. Akan terbukti kelak, kata pena inspirasi, bahwa banyak akhirnya tidak bergabung lagi dalam rombongan mereka yang setia cuma gara-gara leher. Karena ternyata mereka tidak dapat mengendalikan lehernya di masa kesukaran. Kerusakan sedikit saja pada otak akan membawa dampak yang luar biasa pada seseorang, seperti operasi otak akibat stroke. Pasien yang pernah mengalami stroke setelah sembuh mengalami perubahan kepribadian. Karena itu lihat orang stroke, kepribadiannya berubah. Sampai kadang-kadang kalau suami stroke, istrinya mengeluh, aduh suami saya nggak kenal lagi begini-begini. Saya bilang ya Bu, harap maklum, sudah bukan dia lagi, otaknya itu udah berubah. Dulu dia sabar begini, sekarang kok begitu, maki-maki terus, tidak sabaran, dan kasar dan sebagainya. Ya itulah akibat dari stroke. Otak yang pernah mengalami pendarahan, trauma misalnya seperti akibat stroke ataupun operasi otak depan atau bagian ventromedial akan timbul gejala si pasien akan kehilangan moral, tata krama, tidak mendudukan diri pada posisi semestinya. Jadi kalau Anda lihat orang yang seperti itu frontal lobe-nya rusak. Ya biasalah itu anak-anak muda yang nongkrong-nongkrong, minum alkohol dileput, tidak tidur malam hari, lama-lama kemudian mereka berubah. Dari hanya sekedar sosialisasi, akhirnya mulai jadi geng. Dari sekedar geng kenakalan biasa, udah mulai jadi kriminal. Jadi seperti itu.
Seorang laki-laki bernama Gage, usia 25 tahun, bekerja di Barrington, New England, mengalami kecelakaan kerja ketika sebuah besi baja menembus kepalanya dan merusak prefrontal korteksnya. Ia lolos dari maut setelah operasi maksudnya. Tapi setelah sembuh malah menjadi orang baru, dari yang ramah, tidak mudah marah, dan disiplin menjadi orang yang kasar, mudah tersinggung, dan tidak disiplin. Gage berubah menjadi orang asing yang kehilangan aspek moralitas. Jadi, begini, ada seseorang sering berkata begini, "Sir, siapa dulu kita ke teman ini setia sekali di kebenaran. 15 tahun orang tidak baku dapat, dia sudah jadi lain sekali, berubah kemudian jadi begini." Saya bilang DP otak sudah rusak. Apa bisa dibalikan lagi? Walahu alam. Saya bilang saya tidak tahu. Kasih karunia Tuhan selalu ada, tapi kalau dia sudah berlari melampaui garis batas kasih karunia, maka dia berada pada point of no return. Tidak dapat kembali lagi. Jadi ada orang-orang yang akhirnya mereka tidak bisa kembali lagi karena otak mereka udah kadung rusak. Tapi ada yang bisa kembali lagi sebab otaknya belum rusak. Dan tidak berarti bahwa otak rusak gila ya. Dia masih hidup normal, masih manusia normal, tapi otaknya udah rusak. Low frontalnya sudah rusak, sistem limbiknya sudah rusak. Rusak karena ya gaya hidup, pola makan gitu. Dan itu sukar sekali, pertimbangan fungsi luhurnya sudah nggak ada. Maka mereka nggak bisa kembali lagi. Bagian limbik yang menjadi pusat emosi yang berada di amigdala dan hipokampus berfungsi mengatur emosi manusia dan memori emosi. Seorang penderita epilepsi misalnya yang mendapat terapi operasi otak, diangkatnya amigdala dan hipokampus, memperlihatkan gejala hyperseks dan rakus setelah operasi. Jadi Anda lihat, kalau bagian otak ini diambil, amigdala dan hipokampus, orang jadi seperti hewan. Nggak ada moral lagi dalam soal seks. Dan bagaimana kalau nggak dioperasi, tapi dia juga jadi seperti itu? Ya, itu karena rusak dia punya amigdala dan hipokampus. Apakah oleh bahan kimia, makanan, oleh obat-obatan? Karena itu narkoba selalu berhubungan dengan seks bebas. Pengguna drugs berhubungan dengan seks bebas. Anda lihat, itu tidak bisa dipisahkan, saudara kembar. Karena itu adalah area-area yang merusakkan, ya, area-area reward pada otak. Bagian utama sistem limbik adalah hipotalamus dengan struktur berkaitan. Selain mengatur perilaku emosional, juga mengatur kondisi internal tubuh seperti suhu tubuh, osmolitas cairan tubuh, dorongan untuk makan, minum, serta mengatur berat badan. Ya. Karena itu Anda lihat, ya, orang-orang dunia Anda lihat, bagi Anda yang suka nonton, Anda lihat apa yang ditampilkan di layar lebar tontonan. Alkohol, seks, makan, dan hedonisme. Hidup yang seperti itu. Itu adalah untuk memuaskan. Jadi area reward pada otak. Ya, jadi dopaminnya itu yang dipuaskan. Fungsi internal ini secara bersama-sama disebut fungsi vegetatif otak yang berkaitan erat dengan pengaturan perilaku. Jadi bagaimana orang bisa bertobat hanya dengan KKR? Karena itu dari segi ilmiah sebenarnya, semakin hari saya melihat metode KKR itu semakin tidak berdaya untuk membawa orang berdosa ke kaki Yesus. Karena itu Tuhan berkata sebelum kedatangan Tuhan, memasuki masa kesukaran, mengapa medical missionary yang Tuhan gunakan dan Tuhan sudah bilang dalam pena inspirasi, itu orang awam dan tidak menggunakan saluran resmi. Tapi gereja tidak percaya itu. Yang saya sebut bukan gereja organisasi ya, tapi gereja kumpulan orang ya, sebagian besar umat Tuhan. Sebab Tuhan mau menjamah orang berdosa yang sudah rusak otaknya dengan ubah gizinya, ubah pola hidupnya, baru karakternya bisa diubah, baru dia bisa menerima kebenaran.
Tapi kita lebih suka main altar calls. Itu populer toh di abad 18, abad 19, dan abad 20 awal. Tapi dunia sudah semakin rusak. Fungsi perilaku dari hipotalamus dan sistem limbik. Perasaan pada hipotalamus lateral tidak hanya mengakibatkan timbulnya rasa haus dan makan, tapi juga besarnya aktivitas emosi binatang seperti timbulnya rasa marah hebat dan keinginan berkelahi. Jadi Anda lihat, hipotalamus lateral itu tempat yang mengatur rasa marah hebat dan keinginan berkelahi, juga rasa haus dan rasa lapar. Itulah sebabnya kadang-kadang suami yang kelaparan sudah capek bekerja mengamuk di rumah kan? Itu dia. Anak yang kelaparan banting pintu, lempar piring, begitu kan yang kita lihat, itu dia. Sebab itu di tempat yang sama, gudangnya sama. Jadi manusia yang lapar akan jadi beringas. Dan di masa kesukaran, pena inspirasi sudah tulis, jika umat Tuhan tidak keluar dari kota besar yang dihukum oleh Tuhan, karena mereka telah keras hatinya, maka mereka akan mengalami kebinasaan kota besar dan kejahatan kota besar. Kenapa kita disuruh country living? Jadi saya mau bicara dari segi neuroanatomi dan fisiologi otak. Ya. Bagaimana bahasa pena inspirasi itu harus kita terjemahkan. Banyak orang yang patahnya, oh nanti kita berdoa, berpuasa supaya kejahatan nggak datang. Padahal pena inspirasi sudah tulis. Akan dihukum bersama-sama. Bahkan, dikatakan di masa kesukaran kita akan menanam dan akan memakan pada waktu itu bahan makanan sudah sangat sukar dan kita sementara mengarah ke sana. Ya, di ujung dari pandemi ini ada krisis pangan. Dan saya mau katakan, kalau tanam di sekitar pemukiman orang cuma merampas. Anda sudah belajar sore ini kan tentang otak. Orang lapar, itu gudang rasa lapar dan aus, gudang yang sama itu menyimpan amarah yang hebat seperti binatang dan keinginan berkelahi. Saya bukan menakut-nakuti, karena saya bicara fisiologi, bicara molecular nutrition. Jadi saya semakin menghargai pena inspirasi itu. Bahwa belas kasihan Tuhan, sebelum itu terjadi, 100 tahun sebelumnya Tuhan sudah tuliskan untuk jadi pegangan umatnya. Tapi saya yang umatnya kepala batu. Perangsangan nukleus ventromedial dan area sekelilingnya bila dirangsang menimbulkan rasa kenyang, menurunkan nafsu makan, dan binatang menjadi tenang. Nah ini, di otak ini, ventromedial. Jadi anjing itu, apa yang pawang-pawang itu belajar sih dari binatang liar? Hanya ini aja yang mereka belajar. Bukan dia ada ilmu gaib. Kalau dia tahu merangsang bagian dari otak itu, dia bisa menenangkan. Perangsangan pada zona tipis dari nukleus paraventrikular yang terletak berdekatan dengan ventrikel ketiga, bila disertai dengan perangsangan pada area kelabu di bagian tengah mesencephalon, merupakan kelanjutan bagian hipotalamus berhubungan dengan rasa takut dan reaksi terhukum. Jadi kenapa ada anak yang selalu dirangsang bagian itu, maka sampai besar pun dia selalu merasa takut dan terhukum. Tidak berani tampil di depan banyak orang, selalu duduk paling belakang, gitu, sembunyi di kamar dan sebagainya. Jadi Anda lihat, dorongan seksual dapat timbul bila ada rangsangan pada beberapa area hipotalamus, khususnya pada bagian besar anterior dan posterior hipotalamus. Saya nggak mau bahas itu, bahaya. Oke. Hipotalamus ini mewakili 1% saja dari massa otak ya, tapi bagiannya luar biasa. Namun merupakan bagian penting dari jaras pengatur keluaran sistem limbik. Contoh perangsangan kardiovaskular, dia cuma 1%, tapi perangsangan efek neurogenik pada sistem kardiovaskular memberikan
meliputi kenaikan tekanan darah, penurunan tekanan arteri, peningkatan penurunan frekuensi denyut jantung. Pada umumnya perangsangan bagian posterior lateral dan hipotalamus meningkatkan tekanan arteri, frekuensi denyut jantung, perangsangan area preoptik sering menimbulkan efek berlawanan. Oke. Pengaturan gastrointestinal itu saluran pencernaan di mana perangsangan hipotalamik lateral berhubungan dengan pusat lapar. Bila daerah ini rusak, maka pada percobaan binatang akan terjadi kehilangan nafsu makan menyebabkan kematian karena kelaparan, lethal starvation. Jadi, kalau di bagian hipotalamik lateral tadi itu dia rusak, maka orang sudah nggak mau makan. Sampai kemudian dia mati. Pusat kenyang terdapat di nukleus ventromedial. Bila daerah ini dirangsang dengan listrik, pada binatang percobaan akan menghentikan makanannya dan benar-benar mengabaikan makanannya. Bila area ventromedial ini rusak secara bilateral, maka binatang menjadi rakus dan terjadi kegemukan yang hebat. Jadi ada orang-orang gemuk tertentu yang walaupun sudah belajar bahwa itu tidak sehat, tetap rakus. Apa artinya? Bagian ventromedialnya telah mengalami degenerasi dan rusak. Dia akan berhenti kalau dia sudah mati. Jadi sebelum itu terjadi, jangan rusakkan nukleus ventromedial dengan makan yang tidak teratur. Menurut seorang ahli bedah otak di Amerika, Philyanur Ramachandran, bahwa ada gut spot di lobus temporalis. Orang mengaku ateis secara lisan, tapi hati kecilnya pasti akan mengakui bahwa ada Tuhan yang mungkin tidak dia rasakan. Karena memang adanya gut spot di bagian temporal manusia menunjukkan bahwa Tuhan sebenarnya telah memperkenalkan dirinya pada manusia. Tapi kadang-kadang manusia lalai dan tidak mau mengakui kebenarannya. Jadi Philyanur Ramachandran ini banyak bicara tentang the science of spirituality. Jadi menarik sekali. Anda bisa klik di YouTube. Saya banyak belajar dari dia. Ya. Mengenai apa yang disebut rohani itu. Oke, ini fungsi bagian-bagian otak yang sudah dibahas. Ini tabelnya. Ada frontal, temporal, parietal, non-dominan, occipital. Ini fungsi-fungsinya. Frontal itu untuk penilaian kepribadian bawaan, keahlian mental kompleks, abstraksi, membuat konsep, memperkirakan masa depan. Ini di frontal, di daki, di mana Yesus katakan, aku akan menulis namaku di dahi mereka. Karena itu fungsinya untuk penilaian, untuk kepribadian, karakter, keahlian mental kompleks, abstraksi. Jadi ada orang yang sudah tidak bisa abstraksi, mulai menurun di belok frontal. Kadang-kadang anak dan istri saya selalu komentar begini, susah mau dengar papa lagu, tidak ada syair. Sebab semua lagu saya lagu klasik, lagu nada syair. Kemudian saya bilang ke anak istri saya kalau dengar lagu ini, saya seperti merasa saya ada di lautan lepas, saya ada di gunung. Ada banyak kata-kata, karena kemampuan abstraksi itu. Ya. Nah itu saya sementara melatih low frontal saya, untuk menjadi lebih sensitif, untuk menilai. Ya, itu bukan terjadi begitu saja. Ya, seperti komputer tadi itu harus dilatih, harus diasah terus sehingga kita menjadi sangat sensitif. Kita punya frontal lobe sehingga kita mampu menilai sesuatu dengan sangat baik. Termasuk mampu menilai sesuatu yang memperkirakan masa depan. Termasuk ya mempelajari nubuatan dan melihat momentumnya. Itu dilatih, diasah itu. Bukan cuma sekedar baca Alkitab kemudian kita mengerti. Ya, dan kita tidak punya kepekaan. Seperti sekarang banyak orang Advent berpikir satu waktu kembali dia akan bisa bergereja normal lagi di gereja. Mereka sementara bermimpi.
Ini lob frontal kita. Oke, trauma otak bagian depan dari Pinhas Gates tadi. Nah, ukuran frontal lob sekarang, manusia dan binatang. Kucing cuma 3,5%, karena itu kucing dia bawa di salon kucing, kasih pakai daster pada dia kalau kucing perempuan, kasih lipstick pada dia, tetap dia curi ikan di atas meja, tetap dia berak sembarangan, bau tai kucing. Kalau anjing 7%, nah anjing bisa dididik, ada pertimbangan, dia boleh kincing, dia boleh tidur di kamar tuannya, naik di tempat tidur kalau dia sudah cuci. Karena itu kalau sudah tuan mau tidur, dia nangis ke kamar mandi. Dia ingin kincing, pup, dan cuci. Ada anjing-anjing pintar, cuci kaki baru dia tidur. Kalau dia rasa kencing, udah dia keluar, pergi, udah 7%. Oh, kera lebih besar 17%, karena itu kera bisa meniru manusia. Dia bisa merokok seperti manusia, bisa minum alkohol. Malah kera telah dilatih simpanse di Amerika untuk jadi perawat. Dan mereka berhasil melatih 4 tahun. Bahkan perawat di bidang ICU. Dia mampu mengendalikan remote-remote alat-alat yang ada. Udah dilatih. Dan manusia 33%. Karena itu saya sering bercanda begini. Kalau kita diberikan frontal lobe untuk pertimbangan tadi, fungsi luhur dan sebagainya, melihat masa depan, tapi hidup kita seperti kera, kira-kira Yesus mau lihat orang bagaimana? Atau hidup kita seperti anjing, hanya tahu menggonggong dan menggigit, atau seperti kucing yang hanya tahu mencakar dan berak sana berak sini dalam bahasa Manado. Itu sederhananya. Ya, kalau saya beri materi ini ke orang muda, anak-anak muda, anak-anak SMA, seperti itu. Karena kita tidak mau melatih frontal lobe kita. Peranan frontal lobe, struktur tertinggi dari semua bagian otak lainnya yang menyelenggarakan fungsi universal untuk mengatur semua hal yang berhubungan dengan pengendalian diri dan tingkah laku. Jadi waktu taburan-taburan siswa-siswa, kemudian calon gubernur DKI Jakarta bertanya ke saya sebelum masa Jokowi itu. Dia bilang, Prof, ini apa yang jadi persoalan ini, tawuran-tawuran ini? Saya bilang, ini gelombang agresivitas. Jadi tidak harus disalahkan pendidikan, yang disalahkan apa yang mereka makan. Dimakan di rumah dan dimakan di kantin sekolah. Selama itu tidak diatur, gelombang agresivitas ini tidak bisa reda. Kedua, makanan mengkondisikan. Ketiga, makanan otak, yaitu apa yang mereka nonton, game, film, dan sebagainya. Jadi mereka sudah punya kecenderungan, sekarang mereka ingin mempraktekkan apa yang mereka nonton. Dan itulah generasi muda di kota besar sementara hancur. Dekadensi moral sementara terjadi. Karena itu di kota besar kalau mau organisir kumpul massa untuk demo-demo itu gampang sekali. Karena banyak orang frontal lobe-nya sudah nggak ada. Orang udah nggak berpikir. Fungsi luhurnya nggak ada. Orang boleh nama besar, boleh punya pendidikan, tapi kalau frontal lobe tempat fungsi luhurnya tidak bekerja, nggak ada guna, itu gelap. Itu nama. Sebab yaki kerak pun bisa dididik kok. Di Thailand malah di Thailand kerak dididik untuk petik kelapa, bawa ke gilingan kelapa dan bikin minyak kelapa. Jadi dia tak perlu pekerja. Pekerjanya adalah kerak liar yang dia latih. Bisa. Sehingga memalukan jika manusia tidak bisa menjadi lebih baik dari itu. Dan Tuhan buka semua di akhir zaman ini, sehingga manusia dapat menilai dirinya sendiri. Peranan penelitian ilmiah menunjukkan bahwa frontal lobe adalah tempat kedudukan spiritualitas, moralitas, kemauan, dan pengendalian diri. Jadi, di negeri ini, jika saya lihat ada kelompok massa, kemudian tidak bisa mengendalikan diri, dan kemauannya terlalu kuat dan mengarah hampir seperti hewan, maka sudah pasti moral mereka dan spiritual mereka meragukan, walaupun berjubah agama. Gitu. Itu hanya kamuflase saja. Sebab dari sisi otak frontal lobe sudah cacat.
Sebab tempatnya sama. Itu persoalannya. Jadi kalau tempatnya sama, orangnya kalau spiritualitasnya baik, moralitasnya baik, kemauannya itu bisa dikendalikan, temperance, pengendalian dirinya itu luar biasa. Seperti itu. Faktor yang membangun kekuatan karakter cuma dua. Kuasa kemauan dan kuasa pengendalian diri. Message to young people. Halaman anak. Jadi kalau kuasa kemauan dan kuasa pengendalian diri tidak ada, maka saya berkesimpulan spiritualitas dan moralitas tidak ada. Tidak ada politisi yang mengerti. Jadi waktu saya bicara waktu itu, saya mau launching buku dan bicara waktu itu ada 2 calon gubernur DKI di hampir 10 tahun yang lalu. Satu calon gubernur mendekati saya sesudah itu dan katakan begini, Pak, kalau saya terpilih jadi gubernur, Anda lebih dulu yang akan saya pakai jadi konsultan saya untuk membenahi gelombang agresivitas yang ada. Tapi dia nggak terpilih jadi gubernur. Akibat kerusakan frontal lobe, berkurangnya kemampuan berpikir logis. Jadi kalau orang mulai tidak logis, kerjanya cuma marah-marah, tunjukkan kekuatan seperti hewan, itu tanda frontal lobe-nya sudah mulai mundur, rusak. Apalagi di komite gereja. Kalau komite lempar kursi, tangkap-tangkap di kerak orang, saling maki dan lain-lain. Ya, kalau anjing bisa bicara, anjing akan tertawa terkekek. Itu frontal lobe. Dan saya katakan tidak peduli pendidikan berapa tinggi, gelarnya seberapa tinggi, iya, pangkatnya di masyarakat, nama baiknya seperti apa. Sebab frontal lobe itu memampukan seseorang untuk berpikir logis. Kemerosotan daya pikir abstrak, orang sudah bisa berpikir abstrak. Kehilangan empati, itu frontal lobe hilang. Karena itu saya katakan Anda yang mengikuti webinar ini di kota besar, ya, sebelum saya seminar mulai tanggal 17 saya seminar di Jakarta sampai tanggal 30 nanti di Manado. Jadi webinar saya berjudul COVID-19 dalam perspektif nubuatan dan country living. Kalau bisa jual asetmu di kota besar, jual sekarang, berdoa kepada Tuhan. Ya. Dan bantu cepat selesaikan pekerjaan Tuhan di kota besar. Kemudian sisanya itu berangkatlah cari daerah country living untuk mempersiapkan tempat di mana engkau bercocok tanam di masa kesukaran. Kita tidak tahu 3-4 tahun mendatang apa yang terjadi. Tiap hari Tuhan beri kesempatan gelombang agresivitas di mana orang kehilangan empati sama sekali. Jangankan simpati. Kemerosotan daya pikir abstrak dan tidak berpikir logis lagi. Berjubel-jubel kata pena inspirasi seperti diikat. Pena inspirasi katakan diikat dalam kelompok-kelompok. Dan sutradara mereka adalah setan. Otak mereka udah rusak. Saya nggak perlu ngomong apa yang sementara terjadi di seluruh kota besar di dunia ini. Ya. Ketidakmampuan mengendalikan diri. Gangguan sosialisasi. Itu sudah parah itu kalau sudah gangguan. Kekurangan prinsip moral tambah parah lagi. Tidak memikirkan masa. Nah itu. Contoh, seseorang misalnya, kalau dia punya mampu berpikir masa depan, dia akan merangkai begini. Kalau saya bertindak seperti ini logis nggak kira-kira? Bagaimana dengan masa depan saya, masa depan keluarga saya? Dan kalau dia tokoh masyarakat, masa depan masyarakat ini. Kalau dia tokoh bangsa, masa depan bangsa ini. Seperti itu. Jadi ukurannya ada pada frontal lobe. Akibat kerusakan frontal lobe, gangguan kemampuan mengingat, gangguan konsentrasi, gelisah, fantasi. Itu sudah bahaya nih kalau sudah fantasi-fantasi.
ketidakstabilan emosi, apatis, ya, berfantasi, itu bahaya. Dan semua mengerti ini fantasi kalau orang dewasa, ya, sudah mengerti fantasi, dan itu kerusakan frontal lobe. Begitu. Perusak frontal lobe, trauma, hipertensi, tekanan darah tinggi merusak frontal lobe. Hipnosis, Anda lihat orang kalau dihipnotis, malah orang senang sekali itu ditayangkan di televisi. Lagu rock, adiksi akibat tidak bertaraf. Ya. Jadi musik merusak frontal lobe Anda. Musik apa yang Anda sukai akan membuat Anda bisa merenungkan masa depan dan kekekalan atau tidak. Ya. Jadi ubahlah musik Anda sebelum terlambat. Jika musik Anda merusak frontal lobe, walaupun Anda ada di dalam gereja, setiap sabat Anda dalam ritual, saya sudah khotbahkan tadi siang. Ya. Banyak umat Tuhan hanya sabat itu sabat literal, sabat ritual, sabat liturgi. Tapi makna sabat sebenarnya jauh daripada itu. Dan kita sudah akan berdiri untuk memberitakan sabat yang benar. Ya. Tapi saya mau tekankan lagi, bukan sabat lunar, tapi sabat istana waktu. Sabat pembenaran oleh iman. Sabat di mana waktu yang tidak berdosa telah diintervensi oleh Yesus karena kematiannya pada hari Sabat. Jadi waktu kita merayakan hari Sabat itu di atas dunia berdosa, kita katakan ya dan amin Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa dosa bisa diselesaikan di dalam dagingku oleh karena jasa-jasa kebenaranmu, bukan karena kebenaranku. Itu dia. Jadi bukan sekedar hari perbaktian dan sebagainya. Nah, orang yang sudah rusak frontal lobe-nya ya suka untuk menerima ini. Mereka hanya lebih suka terima sabat legalis. Tekanan darah tinggi, hipertensi merusak lapisan mielin otak, itu persoalannya. Kenapa saya perlu masukkan ini? Di Sulawesi Utara, riset kesehatan dasar nasional yang dibuat tahun 2018, nanti dibuat lagi 2023, perlu 5 tahun ya. Maka penderita tekanan darah tinggi itu paling banyak di Sulawesi Utara dibandingkan seluruh provinsi yang lain. Jadi Anda lihat, orang Sulawesi yang dalam survei neuroantropologis pernah saya baca, di suku-suku di Indonesia ada 2 suku gudangnya orang pintar, ya, orang Sulawesi Utara dan orang Minang, yang dianggap rata-rata, bukan cuma 1-2 tapi rata-rata itu orang-orang pintar ya. Tapi dengan adanya darah tinggi tidak lama lagi, maka kemampuan berpikir orang Sulawesi Utara yang produktif cuma mungkin sampai umur 45. Rata-rata ya, mungkin 60% sampai 70% dari populasi. Sesudah itu merosot. So, jadi pikun, jadi pelupa. Jadi kalau dia sempat profesor di umur 40, dia sempat berkarir umur 45, umur 50, soalnya sesuai dia jabatan profesor. Sebab kalau darah tinggi dia dan dia semulai pikun. Hipnosis. Hipnotis mencoba membatalkan fungsi frontal lobe dan membawa orang ke dalam keadaan tak sadarkan diri, di mana mereka menjadi sangat mudah dipengaruhi orang, akan merekam informasi dan tugas-tugas tanpa penafsiran atau tanpa aktivitas frontal lobe. Karena itu umat Tuhan jangan coba-coba. Sekarang kan ada psikologi pakai hipnosis, ada penyembuhan pakai hipnosis gitu kan. Jangan coba-coba ke sana. Pengaruh musik. Musik memasuki otak melalui temporal lobe dan pusat emosi di limbic system. Dia masuk lewat sana, musik itu kemudian mempengaruhi perilaku. Itulah sebabnya musik dapat mendorong perilaku-perilaku yang vulgar. Dari sini beberapa jenis musik menghasilkan respons frontal lobe yang mempengaruhi nilai moral dan akal sehat. Contoh,
Waktu siapa itu yang suka konser-konser rock itu dan suka telanjang-telanjang perempuan itu, namanya itu Lady Gaga. Ya. Waktu dia konser di Jepang kan, waktu dia mulai buka pakaian atas dan bawah, saya baca ditulis oleh seorang jurnal, semua perempuan itu histeris dan mulai buka pakaian mereka di tengah konser. Gila kan? Kemudian dibubarkan polisi, termasuk istri-istri pejabat yang ada di situ. Jadi Anda lihat pengaruh musik dan setan menggunakan itu. Setan menggunakan musik. Wahai orang muda yang tergila-gila dengan musik, jika engkau tidak bertobat dengan musikmu, maka engkau tidak lagi memikirkan untuk kekekalan. Engkau pikir hidupmu hanya berakhir di dunia ini. Kemudian engkau akan dibangkitkan dan dihukum. Musik rock. Musik rock tidak membangkitkan respon frontal lobe, tetapi membangkitkan respon emosi sistem limbik di luar kontrol. Mengakibatkan timbul emosi berlebihan dan hanya sedikit interpretasi logika dan moral. Itulah yang terjadi dengan Lady Gaga saya bilang tadi. Jadi kalau Anda penikmat musik rock, bertobat cepat sebelum terlambat. Sebelum Roh Kudus sangat didukakan, akhirnya kemudian Anda dibiarkan tanpa penolong sama sekali. Jangan katakan, wow, untungnya terlalu ekstrim. Saya harus bersuara sebab waktu sudah singkat. Tuhan akan menuntut darah Anda kepada saya. Sebab ini tidak jarang, saya bukan katakan tidak pernah, tapi jarang diberitakan dari mimbar kita. Karena sekarang mimbar kita telah dipengaruhi oleh psikologi perkembangan kepribadian. Jadi terlalu sopan bicara di mimbar untuk menyenangkan telinga. Padahal firman Tuhan berkata, jika engkau para penjaga tidak mengamarkan umatku, kata Yeskiel, sehingga umatku binasa, darah mereka akan ditanggungkan kepadamu. Adiksi. Adiksi adalah satu kecanduan fisiologis dan ketergantungan psikologis pada suatu bahan atau kegiatan di luar kendali yang wajar. Jadi ada banyak adiksi. Saat tadi drugs menyebabkan adiksi, karena ada faktor reward, karena ada neurotransmitter dopamin, dan ada adiksi juga melalui makanan. Mari kita lihat adiksi yang mempengaruhi frontal lobe. Kecanduan itu alkohol, seks, dunia maya, dan kerja, itu sama, itu kecanduan namanya. Ketagihan itu judi, obat, dan makanan. Jadi kita mungkin tidak makan alkohol, tidak minum alkohol, tapi kita kecanduan kerja, dunia maya, atau kecanduan seks. Kita mungkin tidak ketagihan judi dan obat, tapi kita kecanduan makanan. Sama, merusak frontal lobe. Membungkemkan neurotransmitter dopamin. Sehingga mempengaruhi perilaku kita. Kelak. Jadi Anda lihat, bahan adiktif ada psikotropika, narkotika, alkohol, nikotin, kafein. Itu sama. Dan mari kita lihat, ya, perbandingan sifat adiksi. Orang hanya ribut dengan apa? Marihuana. Anda lihat marihuana. Marihuana ketergantungan, yang lebih menyebabkan ketergantungan apa? Alkohol. Dan apa lagi? Heroin dan nikotin juga hampir sama ketergantungan. Withdrawal. Itulah sebabnya mengapa Amerika mengizinkan marihuana sekarang. Bandingkan aja marihuana dengan kafein. Ya. Anda lihat bar merah itu. Ya. Hampir sama itu. Malah yang toleransi itu kafein itu yang lebih besar. Tapi karena itu saya katakan bahwa kalau dulu marijuana dilarang jadi narkoba, tapi kafein, kopi diperdagangkan. Memang dunia ini bukan milik Tuhan. Itu. Saya sering berkata, dunia ini bukan milik Tuhan. Sejak Adam dan Hawa kalah dan jatuh ke dalam dosa, pengelolaan dunia ini mereka telah serahkan ke tangan setan. Karena ukurannya kita nggak bisa dengan itu. Anda lihat perbandingan antara dependence, withdrawal, tolerance, reinforcement, penguatan, dan intoksikasi, keracunan, hampir mirip kafein dan marihuana. Itulah Amerika sekarang berani, beberapa state, sudah 10 mungkin, state, negara bagian, yang melegalkan marihuana.
Itulah sebabnya pena inspirasi menuliskan. Jika kita menggunakan zat-zat adiktif ini, kafein dan alkohol, maka itu akan mendorong tubuh kita untuk menjadi kecanduan terhadap zat yang lebih berbahaya. Peliharalah frontal lobe Anda, lindungi dari trauma, makanya beri gizi yang baik, bertarak dalam segala hal, kontrol input, berikan latihan. 1 Korintus 9 ayat 25, tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi ada pertandingan untuk memperoleh mahkota abadi. Itu bukan kesera-sera, whatever will be. Apapun terjadi, terjadilah. Yang penting saya percaya kepada Tuhan Yesus. Yes, amin. Banyak orang Kristen seperti itu sekarang. Tapi ada sebuah pertandingan untuk menguasai diri di dalam segala hal. Kontrol input, melihat pemandangan alam yang indah, pergi berkemah, mengunjungi tempat bersejarah, menghadiri konser musik rohani yang baik, mendengarkan musik-musik yang baik. Itu untuk kontrol input. Latihan otak, nilai-nilai keluarga, mesbah harian, belajar Alkitab, menyanyi lagu rohani bersama, belajar firman Tuhan bersama, berdoa bersama, mendiskusikan nilai-nilai rohani bersama. Itu adalah latihan untuk otak dan frontal lobe kita. Pemulihan frontal lobe melalui firman Allah. 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Apa yang terjadi pada otak yang mempelajari firman Tuhan? Pemahamannya akan diperbesar. Saya merasakan itu sendiri. Banyak hal di 20 tahun yang lalu saya tidak paham. Semakin saya mendalami firman Tuhan, semakin saya memahami banyak hal, bahkan hal-hal praktis dalam kehidupan. Kesanggupan yang lebih tinggi dan agung akan dikembangkan. Pengertian yang lebih tinggi akan kebenaran-kebenaran mulia akan bertambah. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami menaikkan puji syukur Bapa oleh sebab Engkau telah mengizinkan kami di sepanjang hari yang sudah berlalu saat matahari terbenam, hari Sabat Istana Waktu Tuhan, untuk merenungkan penciptaan, penebusan, dan kekekalan. Untuk memeriksa hidup kami, memeriksa hati pikiran kami, kecenderungan-kecenderungan kami yang berdosa, dan membawa ke kaki Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat pribadi kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami sekali lagi kemenangan iman, sehingga kami mendapatkan jaminan yang pasti melalui perayaan Sabat, kelak manakala dosa telah diselesaikan di dalam daging kami, maka Tuhan Yesus berkenan untuk membawa kami ke dalam kekekalan. Terima kasih sepanjang beberapa hari yang lalu kami telah bisa berseminar, webinar melalui platform Zoom. Karena pertolongan Tuhan bagi kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang boleh kami dapatkan melalui acara ini. Hamba-Mu berdoa bagi semua peserta, oleh pertolongan Roh Kudus Tuhan mereka boleh mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari setiap kebenaran firman-Mu, pena inspirasi,
dan kebenaran sains yang Tuhan sudah bukakan di dalam rencanamu, sehingga umat-umat Tuhan boleh terberkati di dalam kesehatan dan berdiri menjadi saksi di panggung sejarah kami masing-masing untuk memberikan pengharapan kepada dunia yang berada dalam kegelapan dan menderita karena sakit penyakit. Kami rindu ya Tuhan menggunakan waktu-waktu kami yang tinggal singkat di dunia yang telah tua, di mana dunia yang sedang meratap karena pandemi ini, untuk menggunakan setiap kesempatan mendapatkan jalan ke hati sesama kami untuk menyampaikan kebenaran pekabaran malaikat ketiga, pekabaran rahmat terakhir kepada dunia ini sebelum Tuhan datang menghukum dengan bala-bala dan malapetaka. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba juga mohon Tuhan mengampuni manakala dalam penyampaian materi ini ada kesombongan dan kurang sabar, kata-kata yang tidak selayaknya. Kiranya Engkau mau mengampuni, menyucikan sekali lagi, sehingga semua berkat yang mungkin boleh dibawa pulang dan terjadi pada umat-umat Tuhan, sehingga umat Tuhan dapat dipersiapkan dalam kesehatan untuk memasuki masa kesukaran yang ada di depan kami. Bapa, saat kami berpisah, kami rindu tangan kuasa Tuhan menaungi kami di rumah kami masing-masing di sepanjang malam ini. Terima kasih Bapa, Engkau mengirim malaikat kudus-Mu, meluputkan kami dari pekerjaan malaikat setan melalui niat hati dan tangan orang jahat, berbagai-bagai mara bahaya, kecelakaan, bencana alam, malapetaka dan wabah virus yang ada di sekeliling kami. Terima kasih untuk tidur yang nyenyak yang Tuhan berikan untuk pemulihan kami masing-masing. Dan besok pagi kami yakin dan percaya tangan kemurahan-Mu membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Terima kasih Engkau berkenan mendengar doa kami, mengampuni dosa dan kesalahan kami. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan imam besar kami. Amin.